diskusi di kesempatan pagi yang diberkati ini, dan kepada jemaat Tuhan, Pak Sek, terlebih Pak Gembala yang mengatur untuk pelayanan buat kita, hamba Tuhan yang lain bisa ambil alih dalam pelayanan. Ketika masuk pelayanan tanggal 1 Januari 2021, ada umat yang datang, mereka menyatakan bahwa kami dilanda dengan berbagai macam tantangan. Anak mengalami tantangan saat mau ujian dihambat. Kami hanya bisa meneteskan air mata. Ketika masuk tanggal 24 Desember, saya mengalami tantangan dan kami hanya bisa meneteskan air mata. Saya katakan kepada mereka, setiap tetesan air mata dihargai oleh Allah. Setiap tetesan air mata dihargai oleh Allah. Menjadi tema khotbah saya di hari ini. Banyak umat pencinta kerajaan Allah ketika dalam kondisi apapun, hanya tetesan air mata. Orang bilang hanya air mata lah yang menemani aku. Hanya air mata lah membuat aku tenang. Tapi harus tahu, di dalam Yesus ada ketenangan. Amin. Di dalam Yesus ada ketenangan. Hari ini kita bisa tenang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena ada suatu ketenangan daripada Allah yang tidak pernah berubah kuasanya. Dari dulu ke kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Ada apa Tuhan yang bisa membaca? Mazmur 56 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya, terima kasih Pak Gembala. Setiap tetesan air mata kita, Alkitab mencatat, Tuhan taruh dalam kirbat keemasan yang baru. Amin. Tidak akan sia-sia setiap air mata umat pencinta kerajaan Allah, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Ketika kita meneteskan air mata, Tuhan pedulikan. Kendati pun saudara tidak pedulikan, suami, istri, anak tidak pedulikan, tapi Dia bernama Yesus pedulikan setiap air mata saudara. Pujian dari pemuda, hanya Yesuslah datang meminta, dan Yesuslah segalanya. Kita tidak akan berlari kepada dunia ini, karena dunia ini kita melihat tantangan demi tantangan datang silih berganti. Kita mau berlari kepada siapa? Hanya berlari kepada yang namanya Yesus. Dialah penolong kita satu-satunya. Ketika abang saya Bel, Henny, saya dalam kondisi seperti ini, hanya bisa meneteskan air mata. Saya katakan, abang, dulu abang itu tidak bisa ditandingi. Jam 7 malam ada di kota Kupang. Jam 8, jam 9 malam ada di Nusa Kenari. Tapi sekarang dalam kondisi seperti ini, hanya Yesuslah sebagai sandaran abang. Tidak bisa berlari ke kampung lama lagi. Yang selalu andalkan, ada ular besar. Kalau ada orang yang rencana jahat untuk abang saya, ular sawah itu keluar dan buka mulut untuk menelan orang yang niat rencana jahat. Tetapi sekarang sudah waktunya Tuhan. Kenapa Tuhan proses abang? Karena dulunya tidak bisa mendekatkan diri abang dalam rencana Tuhan. Ketika saya ada di sana tahun 99, saya begitu berdoa karena lambung saya padat. Ya, tiada menit tanpa berdoa. Abang saya katakan, Hendak, kau tidak usah berdoa, kau tidak hidup naik ke surga. Itulah perkataan abang saya. Ya. Tetapi akhir-akhir ini selalu minta dukungan doa. Adik Henny tetap doakan saya.
Saya sudah membuka persekutuan doa. Saya bilang bukan karena abang buka persekutuan doa dan abang cepat sembuh, tidak. Ada proses Tuhan, karena sepanjang abang hidup dari masa muda sampai sudah berkeluarga tidak pernah mendekatkan diri pada Tuhan. Dan itulah sebabnya umat pencinta kerajaan Allah pagi yang diberkati ini kita merenungkan kebaikan Tuhan. Apakah memang sepanjang tahun 2020 dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Ada suatu pertanyaan yang besar. Ketika dalam penderitaan, ketika dalam kondisi apapun, hanya air mata lah. Tapi ingat, Yesuslah segalanya. Saya selalu katakan, orang dunia selalu menyatakan, kasih ayah sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang masa. Tapi ingat, ada satu kasih yang luar biasa, yaitu kasih Allah. Dari dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, ia tetap Allah. Amin. Amin. Matius pasal 6 ayat yang ke-25, 26. Haleluya. Karena itu aku berkata kepadamu, Haleluya. janganlah khawatir akan hidupmu, Amin. akan apa yang hendak kamu makan atau Amin. minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada Haleluya. makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, Amin. yang tidak mengumpulkan bekal dalam rumah, Haleluya. namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Amin. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Haleluya. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Siapa yang sudah berharga di mata Tuhan? Kita semua. Kecil besar tua muda, dari etnis mana, kita sangat berharga di mata Tuhan. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, dan ketika kita melibatkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka hidup Anda dengan saya selalu diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya tidak usah khawatir. Ingat baik-baik firman Tuhan hari ini. Bukankah kita ini berharga dibanding dengan burung pipit yang tidak pernah menuai, tapi Tuhan pelihara setiap ciptaan lagu saya. Papa, mama, bapak, saudara lewat tinggalkan dunia ini, burung pipit Allah pelihara, apalagi bapak saudara. Amin. Pak Gembala selalu tekankan, Bapak Ibu umat pencinta kerajaan Allah yang selalu bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, tapi selalu ada keluhan, selalu meneteskan air mata. Apalagi kami hamba-hamba Tuhan yang memang full time harus melayani di ladang Tuhan. Tapi kami punya suatu tindakan iman. Kalau wakil-wakil Allah yang sementara bekerja, Tuhan berkati mereka lewat wakil-wakil Allah. Apatah lagi kami yang duduk di kaki Tuhan. Amin. Amin. Tidak usah khawatir itu. Burung pipit Allah pelihara, apalagi Pak Saudara. Ya. Bunga bakal dan daun dan Allah hiasi, apalagi kata Pak Saudara yang selalu andalkan Tuhan. Engkau Bapa dalam hidupku ini, dan selalu meneteskan air mata. Kesaksian nyata dari hamba Tuhan Ibu Rena. Siapapun orangnya ada suatu kesedihan. Teman, sahabat, kerabat, ya, itu memang harus meneteskan air mata. Tapi ingat, Tuhanlah segalanya. Kita mencintai, kita mengasihi, tapi Yesus lebih mengasihi, mencintai. Itulah sebabnya kita hanya berdoa supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Di tahun 2021, apakah saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan atau tidak? Harus ingat kebenaran firman Tuhan hari ini. Matius 6 ayat yang ke-25-26. Itu sangat berarti bagi Bapak Ibu umat pencinta kerajaan Allah. Jangan bilang beta ini bisa sonde. Beta ini bisa hidup sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau sonde. Tapi ingat, janji Tuhan itu luar biasa.
dalam kehidupan kita. Kita tidak akan sendirian. Kita akan tidak ditinggalkan oleh Allah. Kita dipelihara oleh Allah. Amin. Harus ingat, kalau begitu memang kita ini lebih dari burung pipit. Yes. Memang. Hanya kita lah yang menghambat. Tuhan turun tangan, Tuhan mau kasih berkat. Kita bilang, tunggu dulu. Beta harus satu batu. Harus minum dulu, bukan minum air. Ya, miras. Anak saya, saya larang. Dan saya tulis, jangan merokok di mesbah. Ya, kemarin saya buka, anak saya duduk dengan teman-teman, berleretan, dan botol-botol ada susu di depan. Saya bilang, ya ini firman Tuhan saya sampaikan. Sebagai Bapak Adi, saya boleh berhenti berbicara, dan anak tidak dengar lagi, tapi Roh Kudus itu tidak akan tinggal diam. Banyak tentangan. Jangan bilang, beta ini hebat. Orang Ambon bilang, ale, jago. Tetapi jangan. Hari ini Anda jago. Belum tentu Anda jago di kemudian hari. Itulah sebabnya Bapak Ibu umat pencinta kerajaan Allah. Saya punya kerinduan hari ini. Ketika kita mendengar firman Tuhan bahwa saya sangat berarti di mata Tuhan, maka selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Matius pasal 10 ayat yang ke-30 dan 31. Baca 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Haleluya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Oke. Jadi, rambut kepala bersaudara dihitung oleh Allah. Amin. Persoalan kebutuhan anak-anak dalam rumah tangga, pelayanan, pengabdian, kekuatan apapun tidak akan mendekat saudara ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Oh, memang begitu. Memang beta ini sangat berharga. Yes. Ya. Sangat berharga. Kalau orang dunia bilang, saya mungkin Allah hitung ini, Allah tahu nih, kata rambut ini. Alkitab mencatat dengan jelas. Bukan barangkali. Di kampus saya ngomong, kalau sebagai hamba Tuhan, orang-orang ilmiah sudah boleh ngomong, barangkali, mungkin, barangkali Yesus kasih makan 5.000 orang. Bukan barangkali, bukan mungkin. Amin. Mungkin Tuhan hitung kita punya rambut ini, hidup ini. Ingat, kebutuhan sekecil apapun Tuhan mengetahui. Tuhan sangat menghargai Bapak Ibu Saudara, umat pencinta kerajaan Allah. Ingat baik-baik kebaikan Tuhan dari dulu ke kemarin, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang hidup dalam kehidupan saudara. Itulah sebabnya jangan khawatir, jangan bimbang tentang kehidupan, tentang kebutuhan apapun. Allah mengetahui dari atas ketinggian. Kalau kamu bilang, oh, begitu, ada di ketinggian, benar. Ya. Kita ini sangat berharga. Ya. Kita ini sangat berharga. Dari Sabu ketika saya sudah ada di gereja, Bapak kami sekarang sudah tidak bisa ibadah. Kemarin dari naik hotel, Bapak besok kami tidak bisa ibadah. Dan semalam Pak kembali informasikan. Saya bilang oke. Harus ya, tunduk kepada peraturan ini. Tapi kita lebih takut kepada Allah yang hidup. Karena Bapak Ibu bisa hidup sampai dengan hari ini, tanggal 17 Januari 2021, itu karena penyertaan Allah yang sungguh luar biasa. Jangan takut, karena Dia segalanya dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ketika katong dinilai, hamba Tuhan, Ibu Renate bilang apa ya? Bilang bertobat. Bilang air mata itu dipedulikan oleh Tuhan. Biar dia ngomong.
Amin. Amin. Kita bersama dengan Tuhan pasti bisa. Bersama dengan pasti bisa. Bersama dengan Yesus. Bersama dengan Allah. Pasti bisa. Jangan takut itu. Ya. Bagi para mahasiswa, kemarin saya sudah sampaikan kepada anak Tuhan Yendri, ya, untuk persiapan pendidikan skripsi, ya. Jadi itu sudah bisa siap-siap memang. Jadi Bapak Ibu umat pencinta kerajaan Allah, kita sangat berharga di mata Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Ketika hari-hari ibadah, jam-jam ibadah, jam-jam untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama satu hati, roh dan jiwa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena hanya Yesuslah yang kita sembah. Saya ini dihambat ulang-ulang. Kau tidak usah doa puasa terus. Lebih baik banyak kerja supaya diberkati. Saya bilang tidak, Anda banyak bekerja pun, kalau memang Allah tidak izinkan, maka Anda tidak diberkati. Setiap belalang pelahap akan mengalihkan berkat Anda ke tempat yang lain. Itulah sebabnya harus andalkan Tuhan. Doa puasa itu sangat penting. Matius 17 ayat yang ke-21. Jenis ini tidak bisa diusir kecuali melalui berdoa dan berpuasa. Itu kunci. Kalau Bapak Ibu umat pencinta kerajaan Allah sebagai hamba-hamba Tuhan ingin untuk berperang dengan kekuatan-kekuatan dunia, bukan melawan darah dengan daging, tapi penghulu-penghulu udara, harus dengan doa dan puasa. Amin. Buka salah-satu ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau memang demikian, firman Tuhan begitu menyoroti Bapak Ibu umat pencinta kerajaan Allah, tidak usah bimbang, tidak usah takut. Ada tantangan apapun, maju karena bersama dengan Tuhan pasti bisa. Karena Yesuslah segala-galanya. Amin. Ya, dari tema khotbah, setiap tetesan air mata dihargai. Ya, dihargai. Disimpan dalam kirbat keemasan yang baru. Ketika tahun 2003 dan 2004-2005, pendeta Yeremia Tode STH khotbah, saya sebagai MC. Ya, beliau khotbah, harus ingat dari mana Anda dipilih. Amin. Ketika Bapak Ibu umat pencinta kerajaan Allah duduk di bawah pohon yang rindang, harus tahu siapa yang menanam pohon ini. Ketika Anda berhasil, ketika Anda diberkati oleh Tuhan, harus tahu dari mana Anda dipilih, dari mana Anda dipanggil. Dulu beta yang sendiri bisa. Kenapa saya bisa? Karena hidupnya seperti ini. Aku tidak pernah diajarkan, tapi ketika aku ada di satu tempat dan aku mendengar firman Tuhan oleh si A ini, aku diberkati. Itu karena Tuhan. Amin. Dulu katong bilang, karena Pak Yendri dulu belum mengenal Yesus sebenarnya. Karena beta belum berhasil. Tapi sekarang son, karena Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan. Dulu beta meneteskan air mata dari pagi, siang, sore hingga malam. Siapa yang bisa menolong? Ketika aku dalam penderitaan, Ibu Haleluya bilang, banyak orang katakan bahwa adik pulang saja. Haleluya, tidak bisa buat apa-apa lagi. Untuk apa bertahan di kota Kupang? Ya, itu perkataan saudara. Tapi kami tetap bertahan di Kupang ini karena Tuhan. Dong bilang hidup di kota Kupang ini adik guru hanya satu hari saja, kami tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu Saudara umat pencinta kerajaan Allah bisa sampai dengan tahun 2021 ini. Itu karena penyertaan Allah. Itu karena kita dekatkan diri pada Tuhan. Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan takut. Bagaimana selalu tekankan yang penting selalu memohon syukur kepada Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Saya mendengar